Seorang ibu suri kerajaan yang memiliki paras yang sangat cantik dan anggun. Namun siapa sangka ternyata ia memiliki beberapa selir yang juga tampan dan bergantian menemani ia tidur setiap malam. Komik berjudul Empress Mother ini menceritakan tentang seorang permaisuri yang ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan seorang kaisar kejam dan keji. Dirinya selama ini harus berpura-pura mencintai suaminya itu hingga suatu hari hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sang kaisar akhirnya meninggal dunia, dan siapa sangka sang kaisar justru bereinkarnasi menjadi seorang selir yang sangat disayangi oleh ibu suri tersebut. Penasaran seperti apa ceritanya? Sekarang langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 1. Cerita bermula di sebuah istana kekaisaran, tepatnya di Balai Hanzang. Terlihat seorang kaisar di negeri tersebut yang bernama Kaisar Shiwuji sedang sakit parah. Kaisar sedang ditemani oleh permaisurinya yang bernama Shen Tanchao. Ia terlihat sangat sedih melihat kondisi suaminya yang semakin hari semakin memburuk. Sebelum kematiannya tiba, Shiwuji mengatakan pada Shen untuk jangan menangis. Ia juga memberikan pesan terakhir, yaitu agar lebih berhati-hati pada Jenderal Song. Meski ia memiliki ambisi yang kuat, namun Kaisar menyarankan agar Shen lebih berhati-hati padanya. Dan jika diperlukan maka Shen harus membunuhnya. Shiwuji juga mengatakan jika Shen bisa mengandalkan beberapa kanselir, yaitu Kanselir Lin dan Kanselir Zhou. Bahkan Kaisar juga telah memerintahkan orang kepercayaannya, yaitu prajurit Xiang dan pengurus Xing, untuk menjaga Shen nantinya. Dan setelah mengatakan beberapa pesan-pesan terakhirnya, sang Kaisar pun pada akhirnya meninggal dunia. Seluruh isi istana heboh dan bersedih atas kepergian kaisar mereka, termasuk juga permaisuri Shen. Akan tetapi ia justru terlihat tersenyum karena menganggap jika semua sandiwara ini akhirnya selesai. Ekspresi yang tadinya terlihat sangat sedih sekarang sudah tiada. Ia dengan cepat berdiri dan memanggil semua menteri dan juga putra mahkota untuk datang ke altar. Dan pada akhirnya pun permaisuri Shen Tanchao diangkat menjadi ibu suri setelah kepergian Kaisar Shiwuji. Terlihat kini Shen telah duduk di singgasana bersama putranya, yaitu Kaisar Kecil Yuan, yang masih belia. Seketika itu juga terpancarlah aura yang penuh ambisi dan haus kekuasaan dari wajah Shen. Kemudian cerita berlanjut 3 tahun kemudian, tepatnya di Istana Changxin, Balai Samping. Terlihat seorang pria muda dan tampan yang sedang berendam seorang diri. Pria itu bernama Jiang Shijian, yang merupakan salah satu dari beberapa selir sang ibu suri. Tiba-tiba Jiang dikejutkan dengan kedatangan Yunyu yang juga merupakan selir. Yunyu yang juga tak kalah tampan itu pun menawarkan bantuan untuk mempersiapkan diri Jiang, karena malam ini adalah jadwal bagi Jiang untuk menemani Shen tidur. Namun Jiang dengan sikap dinginnya menghempas tangan Yunyu yang lembut dan menolak tawarannya. Yunyu yang memiliki sifat lemah lembut dan gemulai itu tentu saja terkejut dengan respon dingin Jiang. Bahkan Yunyu juga ketakutan melihat tatapan mata Jiang yang sangat mengancam. Jiang lalu tiba-tiba bertanya siapa dirinya, ini di mana, dan siapa itu ibu suri, seolah-olah ia telah hilang ingatan. Dan Yunyu langsung menjelaskan semuanya pada Jiang. Setelah itu pun Yunyu langsung pergi, dan Yunyu terlihat tak senang dengan sikap Jiang yang dingin dan menganggap jika Jiang sudah berperilaku berlebihan, yang padahal dirinya hanya seorang selir. Sementara itu Jiang berjalan ke arah cermin. Terlihat tatapan kebencian dari raut wajahnya sembari ia menyebutkan nama Shen Tanchao. Tanpa disangka ternyata Kaisar Shiwuji telah bereinkarnasi ke tubuh Jiang Shijian. Dan pada saat ini ia baru mengingat kembali semua ingatannya saat masih menjadi Kaisar Shiwuji. Terlebih lagi, Jiang memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang Kaisar Shiwuji. Jiang merasa bingung apakah dirinya harus marah atau senang karena istrinya selingkuh dengan dirinya sendiri, dan ia menyelingkuhi dirinya sendiri. Lanjut ke episode 2. Terlihat Shen yang tengah mengobrol dengan orang kepercayaannya, yaitu Xing Ziki, yang sedang memincat Shen. Xing berkata, jika Jenderal Song tidak senang melihat Shen yang selalu bertemu dengan pengabdi Jiang. Bahkan Jenderal Song juga terlihat memerintahkan para pesuruhnya untuk mengawasi tiap pergerakan Shen saat menemui Jiang. Xing khawatir jika hal ini dibiarkan maka ditakutkan akan menjadi masalah besar. Namun Shen tak menghiraukan perkataan itu dan justru memerintahkannya untuk memanggil Jiang untuk menemaninya tidur malam ini. Xing bertanya mengapa Shen memperlakukan Jiang sedikit berbeda. Shen mengatakan jika Jiang sangatlah mirip dengan mendiang Shiwuji.
Bahkan saat Shen pertama kali melihat Jiang, ia langsung merasa jika semua yang terjadi 3 tahun belakangan ini hanyalah sebuah mimpi. Shen memiliki kecurigaan jika si Wuji hanyalah berpura-pura mati saja, hanya untuk mengetes dirinya dan juga para menteri. Xing menegaskan jika orang yang telah mati tak mungkin bisa hidup kembali. Setelah mendengarnya, Shen lalu meyakinkan dirinya sendiri, karena ia juga telah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat jasad si Wuji dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi Shen tetap menyayangkan karena Jiang hanya memiliki kemiripan pada wajahnya saja. Karena sifat Jiang yang penakut dan begitu penurut sangatlah membosankan jika digoda. Itulah yang ada di dalam benak Shen saat ini. Beberapa saat kemudian masuklah Jiang ke kamar Ibu Suri Shen. Setelah melihat Jiang, kali ini Shen merasa seperti ada yang berbeda pada Jiang. Shen lalu menyuruh Jiang untuk mendekat. Shen langsung bertanya pada Jiang dengan mengatakan, "Apakah kau tahu cara melayani?" Spontan Jiang menjawab, "Tentu saja tahu," dan ia langsung mendekati Shen secara agresif. Jiang mendorong Shen ke ranjang dan meraba tubuhnya, seolah Shen masihlah istrinya dulu. Nampaknya Jiang lupa diri karena dirinya saat ini hanyalah seorang pengabdi bernama Jiang Shijian dan bukanlah lagi Kaisar Shi Wuji. Lanjut ke episode 3. Shen terkejut dengan perubahan sifat yang mendadak dari Jiang dan sekaligus ia merasakan sensasi seperti memeluk mendiang suaminya. Ia terdiam sejenak sembari mendorong tubuh Jiang dan tiba-tiba saja Shen marah dan menyebut Jiang telah lancang pada dirinya. Jiang langsung berlutut dan meminta maaf, sementara Shen langsung menyuruhnya pergi. Bukannya ketakutan, Jiang justru terlihat tersenyum licik. Pada tengah malam saat Shen telah tertidur, dirinya bermimpi tentang perkataan yang dulu pernah diucapkan oleh si Wuji, yang mengatakan bahwa seumur hidup ini dan kehidupan selanjutnya, Shen hanyalah milik si Wuji. Semua bagian tubuh Shen adalah miliknya, orang lain tak ada yang boleh menodainya sedikit pun. Dan jika Shen melanggarnya, maka Shi Wuji akan membunuh Shen. Seketika itu juga, Shen langsung meyakinkan Shi Wuji jika dirinya tak akan berani macam-macam sedikit pun. Hingga ia pun terbangun dari mimpinya. Seketika itu juga, Shen mulai mengingat tentang ambisi dan kekejaman Shi Wuji yang besar. Shen takut jika Shi Wuji melihat dirinya yang sekarang, pastilah dia akan sangat marah besar. Sementara itu, kabar tentang Jiang yang membuat Ibu Suri marah telah terdengar oleh seluruh istana, termasuk juga Yunyu. Ia mengejek Jiang karena menganggap jika itu adalah karma, telah bersifat sombong dan angkuh. Yunyu kembali menawarkan trik rahasia pada Jiang agar bisa lebih dekat lagi dengan Ibu Suri. Dan di saat bersamaan, seorang pengawal datang dan menginfokan jika Shen ingin menemui Jiang lagi. Sontak hal tersebut membuat semua pengabdi yang lain terkejut. Lanjut ke episode 4. Sudah beberapa hari secara berturut-turut, pengabdi Jiang telah dipanggil untuk menemani Shen. Dan ia tetap menjadi pengabdi kesayangannya. Bahkan Jiang juga lebih sering memainkan alat musik kecapi, semenjak Shen mengatakan jika istana Changxin saat ini membutuhkan alunan musik kecapi. Shen sangat menikmati musik dari Jiang selama beberapa hari. Akan tetapi Shen menyadari jika alunan musik pada hari ini terdengar berbeda dari sebelumnya. Shen mengatakan jika Jiang memainkan musik kejujuran dengan banyak kesalahan, dan musik yang harusnya dimainkan dengan lembut justru Jiang memainkannya dengan kuat. Jiang dengan menundukkan badan mengatakan jika ia tak ingin membuat Shen marah lagi. Tiba-tiba saja tangan Shen meraih wajah Jiang sembari menanyakan, "Apakah ada yang pernah mengatakan jika kau mirip dengan mendiang kaisar?" Lagi-lagi Jiang menjawab dengan rendah diri dengan mengatakan, "Hamba sangat lemah, mana berani disandingkan dengan mendiang kaisar." Shen langsung menyadari jika perkataan Jiang ada benarnya. Kaisar telah meninggal beberapa tahun lalu, dan orang-orang di istana ini kebanyakan sudah melupakan wajahnya. Shen merendahkan harga diri Jiang dengan mengatakan, mendiang kaisar pernah mengatakan, memainkan musik dan menyenangi orang lain adalah pekerjaan penghibur. Kaisar tak mungkin melakukan hal seperti itu. Jiang hanya bisa terdiam dan hanya bisa mengepalkan tangan mendengar perkataan tersebut. Ia memerintahkan untuk terus memainkan kecapi itu. Dan malam ini Jiang kembali harus menemani Shen tidur. Shen tak lupa mengingatkan supaya jangan membuatnya marah lagi. Jiang lalu menatapnya sembari berkata dalam hati dengan mengatakan, "Permaisuriku sungguh hebat." Beberapa saat kemudian, Shen memerintahkan Xing untuk mengawasi setiap pergerakan Jiang Shijian dan harus melaporkan jika Jiang melakukan hal yang mencurigakan. Karena Shen semakin curiga, pasti ada yang aneh kepada diri Jiang saat ini. Di saat itu juga datanglah Jenderal Song yang akan menemui Shen. Shen lalu memerintahkan Xing dan semua pengawal untuk keluar. Masuklah Jenderal Song ke dalam kamar Shen.
Ia tiba-tiba saja langsung memeluk Shen dari belakang, seolah keduanya telah lama melakukan hal tersebut. Bukannya marah, Shen justru hanya santai menyikapinya, dan mengatakan jika Song Jing kali ini sudah tak bisa menahan diri. Lanjut ke episode 5, Jenderal Song tanpa basa-basi langsung terus terang mengatakan jika dia iri dengan pengabdi Jiang yang akhir-akhir ini terus bersama dengan Shen. Perkataan tersebut membuat Shen mengeluarkan tatapan dingin pada Song. Kemudian Shen mengatakan jika pangkat jenderal tentunya lebih tinggi dari seorang pengabdi. Lantas untuk apa Song harus cemburu pada Jiang yang seorang pengabdi? Song langsung setuju dengan pendapat dari Shen. Akan tetapi ia langsung menanyakan harus berapa lama lagi menunggu. Song berkata jika dirinya selama ini sudah cukup menghabiskan waktu cukup lama hanya melihat dan tidak pernah mencicipi. Shen menjawab jika keinginan yang terlalu kuat bukanlah hal yang bagus, dan jika Song mau menjadi menteri Shen maka Song harus tahu batasan. Setelah mendengarnya, Song merasa sedikit kecewa karena perkataan Shen barusan sangatlah berbeda jauh dari apa yang dikatakannya dahulu. Lalu Shen dengan berani mengatakan, jika pada saat itu sikap pengurus Sheng, prajurit Xiang, semua sipil dan militer kerajaan berbeda saat ini. Jenderal Song lantas tersadar jika ia telah meremehkan sang ibu suri. Shen juga menambahkan jika istana Changxin bukanlah tempat yang bisa Jenderal Song masuki sesuka hati. Shen berkata kalau mereka berdua adalah atasan dan bawahan, maka dari itu keduanya harus menjaga jarak. Setelah mendengarnya, bukannya menjauh, keinginan Jenderal Song untuk mendapatkan Shen justru semakin kuat. Jenderal Song lalu pamit dan berharap supaya Shen segera menepati janjinya. Song juga mengatakan jika di luar sana masih ada dirinya yang selalu menunggu Shen. Sementara itu di luar istana Changxin, Jiang yang akan masuk ke ruang Shen sedang dihadang oleh pengurus Sheng, yang mengatakan jika Jenderal Song masih di dalam ruangan, dan akan menjadi hal yang tidak sopan jika Jiang memaksa masuk. Dan dari kejauhan Jiang hanya bisa melihat bayang-bayang seseorang dari jendela. Beberapa saat kemudian masuklah Jiang ke ruangan Shen. Di dalam Jiang terkejut melihat Shen yang telah memakai pakaian terbuka. Shen langsung menyuruh Jiang untuk melepas pakaiannya. Shen berkata, jika akan menemaninya tidur, tidak mungkin memakai pakaian yang lengkap. Setelah Jiang melepaskan pakaiannya, ia langsung didekap dan didorong oleh Shen ke atas ranjang. Shen dengan tatapan mesumnya mengikat tangan dan kaki Jiang, dengan alasan itu untuk keamanan dirinya. Shen dengan penuh nafsu meraba seluruh tubuh pengabdi Jiang. Shen berharap pengabdi Jiang bisa menahan ketidaknyamanan ini hanya demi dirinya. Lanjut ke episode 6. Jiang dengan tatapan pasrah dan terpaksa itu hanya diam saja saat Shen menduduki tubuhnya dengan mesum. Dirinya rela asalkan itu bisa membuat ibu suri senang. Sementara itu Shen sempat berpikir kalaupun memang benar jika pria yang ada di hadapannya ini adalah Shi Wuji, status mereka saat ini jelas jauh berbeda. Shen yang dulu melihat Shi Wuji adalah seorang raja kejam yang memiliki perasaan yang berubah-ubah, namun saat ini ia adalah selir, sekaligus bawahannya yang penurut. Jadi untuk apa dia harus takut meskipun Jiang adalah Shi Wuji? Shen semakin menjadi-jadi, ia terus meraba tubuh Jiang hingga ke bagian bawah. Dan ia berharap jika Jiang selalu memasang wajah penurut seperti itu. Saat tangan Shen sudah menggapai rudal milik Jiang, ia sempat mendesah pelan. Namun Shen justru menghentikan hal tersebut. Ia menarik kembali tangannya dan justru menyuruh Jiang untuk tidur dan beristirahat. Bisa dilihat betapa menjegalkannya ibu suri ini. Sudah membuat berdiri tapi dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Jiang merasa jika ia telah membuat Shen kecewa. Namun pandangannya teralihkan dengan tubuh Shen yang indah namun begitu rapuh. Pada saat itu juga, Jiang merasa jika ini adalah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Namun niatnya terhenti karena ia berpikir jika masih banyak waktu untuk bermain-main dulu dengan Shen. Sementara itu Shen langsung membuka mata dengan perasaan penuh keraguan apakah pria yang ada di dekatnya saat ini adalah Shi Wuji atau bukan. Keesokan paginya, Shen yang terbangun lebih dulu melihat Jiang yang masih tertidur pulas, dan ia pun langsung pergi. Ia dihampiri oleh pengurus Sheng, yang membawa informasi yang ia dapat setelah memata-matai Jiang. Ia mengatakan jika pengabdi Jiang sering menyendiri, jarang keluar ruangan, dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Bisa disimpulkan jika tidak ada gerak-gerik yang aneh pada dirinya akhir-akhir ini. Setelah mendengarnya, Shen justru menganggap jika Jiang yang pandai menutupinya. Tak lama kemudian datanglah Adipati Zhou. Shen tampak begitu sumringah dengan kedatangan Adipati Zhou. Bukan tanpa alasan, Zhou datang untuk memberikan hasil laporannya tentang penilaian anggota sipil dan militer pada Shen. Lanjut ke episode 7. Terdengar keributan dan kehebohan yang disebabkan oleh seorang anak kecil. Dan dia adalah Pangeran Xi Yuan-an. Ia sedang kesal karena selama ini ia merasa ibundanya tak pernah membiarkan pengabdi pria menginap di kamarnya.
Setelah mendengar tentang pengabdi Jiang yang menjadi kesayangan ibunya, maka Yuan An ingin melihat pengabdi tersebut. Pangeran Yuan dan pengabdi Jiang pun bertemu tatap mata. Dalam hati Jiang, ia senang melihat putranya yang semakin tumbuh besar dan semakin mirip dirinya. Yuan dengan sombong berkata, jika Jiang tidak ada apa-apanya dan sangat tidak mirip dengan mendiang ayahnya. Namun ia justru secara tiba-tiba langsung memeluk Jiang. Hal tersebut dilihat oleh Shen. Dalam benaknya ia berkata, jika si Wuji masih hidup, maka ia akan melihat pemandangan seperti ini. Kemudian Zhou kembali meneruskan tentang pengelolaan istana yang tadinya mereka bahas. Ia memalingkan pandangan dan melihat Jiang yang memeluk Yuan An. Pada saat itu juga Zhou menyadari jika Shen masih belum bisa melupakan mendiang suaminya. Bagi Shen bagaimanapun mereka adalah suami istri, dan tak mudah untuk melupakan hal semacam itu begitu saja. Yuan An yang merindukan sosok seorang ayah menganggap tak mungkin jika perasaan memeluk ayahnya akan terasa seperti ini. Ia kembali merendahkan Jiang dengan kalimat-kalimatnya yang menusuk ke hati Jiang. Jiang sangat kesal mendengar dirinya yang dibanding-bandingkan dengan pengabdi yang lain. Yuan An lalu menarik Jiang yang sedang kesal itu dan membawanya pada ibunya. Yuan membawa Jiang ke hadapan Shen yang masih bersama dengan Zhou. Yuan dengan tatapan penuh semangat berkata pada Shen, jika Shen menyukai Jiang maka berilah ia sebuah jabatan. Setelah berpikir singkat, Yuan An memberi saran agar memberi Jiang pangkat sebagai pejabat Chang'en, atau dalam artian adalah pejabat kesayangan. Jiang masih saja terdiam sambil memendam perasaan kesalnya. Setelah mendengar saran dari Yuan An, Shen juga terlihat bersemangat dan menanyakan tentang keputusan itu kepada Jiang. Lanjut ke episode 8. Setelah mendengar pertanyaan itu, Jiang merasa dirinya tak berhak menolak permintaan dari Ibu Suri Shen. Shen dengan tersenyum melirik ke anaknya dan bertanya-tanya mengapa Yuan bisa sampai kepikiran hal seperti itu. Kemudian Shen berkata jika pemberian jabatan ini masih terlalu buru-buru, apalagi Jiang saat ini masih belum memiliki pencapaian bagi istana Changxin. Kelak jika sudah berprestasi maka Shen akan memberikan jabatan itu pada Jiang. Shen sembari tersenyum ia berkata dalam hati mengenai prestasi tentu saja Jiang harus bisa mendapatkan hatinya serta menjadi kesayangannya agar mendapatkan gelar itu. Sementara Jiang sendiri merasa bersemangat dan akan lebih berusaha untuk mendapatkan jabatan Chang'en. Ibu Suri Shen juga dengan semangat akan menantikannya. Yuan sangat senang melihat Jiang dan ibundanya sangat bersemangat dalam menjalankan saran dari dirinya. Namun di sisi lain ia juga turut sedih melihat Adipati Zhou yang terlihat muram. Setelah beberapa saat Jiang dan Zhou pergi meninggalkan Yuan dan Shen. Yuan menanyakan mengapa ibundanya tidak menjadikan Zhou sebagai pejabat kesayangan saja. Apalagi Yuan pernah mendengar kabar jika Shen dan Zhou dulunya memiliki janji untuk menikah. Dan Yuan mendengar cerita itu dari Bibi Fang. Shen tak menyangkal cerita itu dan mengatakan itu hanyalah perjanjian lisan yang sudah lama. Dikisahkan, Shen dan Zhou dulunya adalah remaja yang sebaya, memiliki keluarga yang setara dan punya hobi yang sama pula. Mereka berdua juga memiliki perasaan satu sama lain. Shen menganggap jika tidak ada kejadian itu, pasti hubungannya dengan Zhou sudah terpupuk dengan baik. Yuan sedikit terkejut dan bertanya apakah hubungan mereka kandas karena ayahandanya yang merebut Shen dari Zhou. Dan Shen berkata jika hal itu tidak benar. Yuan lega karena ia selalu menganggap jika mendiang ayahnya adalah orang yang jujur dan pastinya adalah seorang pria sejati. Shen merasa jika Yuan tak seharusnya mendengar tentang sifat asli ayahandanya yang kotor dan gelap. Shen membiarkan Yuan mengira jika mendiang ayahnya adalah orang yang baik. Yuan sejujurnya menyukai Zhou dan cara dia menyayangi Yuan. Yuan menanyakan apakah ibundanya tak bisa bersama Zhou saja. Shen menjawab Zhou adalah Perdana Menteri Sipil. Nama baiknya adalah fondasi kedudukannya. Maka dari itu ia tak akan mengganggu kedudukannya. Ditambah lagi Shen juga sudah tak memiliki perasaan yang besar pada Zhou. Dan pada waktu itu saat dia menyadari jika dirinya dan Zhou tak bisa bersama, keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dan memendam perasaan mereka dalam-dalam, agar tak menimbulkan masalah di antara mereka. Dan ternyata Adipati Zhou adalah karakter sad boy dalam cerita ini. Udah jalin hubungan lama-lama, nikahnya malah sama orang lain yang punya jabatan lebih tinggi. Ya mau gimana lagi, namanya juga hidup. Shen sudah melupakan kejadian masa lalu itu. Setelah mendengar semua itu, Yuan kembali berpesan agar jangan terlalu sering bersama Jenderal Song. Karena Yuan sangat tidak menyukainya karena tatapan matanya. Shen menenangkan putranya karena ia bisa menjaga batas. Yuan menyarankan untuk memanggil saja pengabdi Jiang jika ia kesepian atau bisa juga Yunyu. Karena meskipun ia sedikit lemah gemulai tetapi kulitnya lembut dan penampilannya mirip seperti pemain drama.
dan semua itu menarik bagi Yuan. Seketika itu juga, Shen langsung teringat dengan pengabdi Yunyu. Dan kebetulan Yunyu juga tinggal satu gerha bersama dengan Jiang. Shen merasa jika ia sudah lama tak bertemu dengannya, dan ia berencana akan memanggil Yunyu untuk menemaninya tidur. Lanjut ke episode 9. Jiang sedang berjalan di depan pavilion Chunyi. Ia mendengar sebuah obrolan dari dalam pavilion, dan saat ia masuk betapa terkejutnya Jiang melihat Yunyu yang mengenakan pakaian yang sangat tidak senonoh. Yunyu saat ini tengah mempersiapkan diri dengan bantuan asistennya karena malam ini adalah giliran ia menemani Shen. Pakaian itu dilengkapi dengan rantai mesum yang langsung mengikat putingnya. Dan saat rantai itu ditarik, Yunyu langsung mengeluarkan suara aneh. Yunyu berencana akan memakai baju itu malam ini dan berharap Ibu Suri akan menyukainya. Jiang yang heran menanyakan apakah Yunyu benar-benar akan menemui Ibu Suri dengan pakaian seperti itu. Yunyu sangat yakin jika dengan menggunakan pakaian ini serta mengeluarkan kemampuannya dalam merayu, pasti Ibu Suri akan menyukainya. Jiang seolah kecewa pada Shen karena menganggap ternyata seleranya yang seperti ini. Yunyu mengingatkan jika kita adalah sama-sama pengabdi pria. Jika terlalu menjaga sikap, maka kita akan rugi. Jika disukai oleh Ibu Suri, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, termasuk naik jabatan. Semua orang di istana, termasuk Jenderal Song, sangat ingin menikmati malam bersama Ibu Suri yang masih muda dan sangat cantik. Jiang tak menyangkal perkataan tersebut. Pasti akan ada banyak orang yang ingin bersenang-senang dengan Shen yang sekarang, dan siapapun pasti bisa bersenang-senang dengannya. Kemudian Jiang berubah pikiran. Ia bertanya pada Yunyu mengenai apa saja hal yang harus dilakukan agar bisa menetap di istana, dan siapa-siapa saja yang harus diwaspadai. Yunyu sangat senang mendengarnya karena merasa jika Jiang saat ini sudah mau menyetujui. Dan Yunyu yang memiliki sifat gemulai dan sedikit songong itu pun memulai kelas kecilnya. Ia menjelaskan jika musuh utamanya adalah Jenderal Song, karena dia sangat tidak menyukai para pengabdi pria. Meski memiliki kekuasaan besar, untungnya Jenderal Song malas berurusan dengan para pengabdi. Namun jika salah satu dari mereka ada yang diincar, maka akan jadi masalah besar. Keduanya pun banyak berbincang hingga hari pun mulai gelap. Yunyu mengajak Jiang untuk bersulang karena ia menganggap jika mereka pada akhirnya akan menjadi sekutu dan harus saling membantu. Jiang nampaknya setuju dengan perkataan itu. Yunyu kemudian memanggil pelayannya untuk mengambilkan kotak berharga miliknya. Yunyu hendak memamerkan kotak yang berisikan benda-benda yang ia anggap berharga. Yunyu akan meminjamkan beberapa pakaian untuk Jiang. Meski akan kekecilan, namun Yunyu menganggap jika semakin kecil dan ketat pakaiannya maka akan semakin menggoda. Yunyu semakin besar kepala saat Jiang mengucapkan terima kasih. Akan tetapi ia terkejut karena Jiang justru membawa semua kotak milik Yunyu. Alhasil Yunyu pun hanya bisa menangis melihatnya. Lanjut ke episode 10. Di pavilion Chunyi, tepatnya di kamar Yunyu, Ibu Suri pun akhirnya datang dan membuat Yunyu sangat senang. Dan untuk sekejap ia melupakan tentang kotaknya yang diambil Jiang. Setelah Shen masuk, Yunyu dengan jurus andalan lemah gemulainya langsung mendekat dan merayu Ibu Suri. Rayuannya sangat lemah gemulai, bahkan Mimin sendiri tak sanggup untuk menceritakannya. Shen juga bertindak sama lembutnya pada Yunyu. Shen berkata jika ia ingin sedikit mengobrol dengan Yunyu, sembari ia menarik-narik rantai kecil yang mengarah ke putingnya. Shen terlihat tertarik dengan hal mesum yang dikuasai oleh Yunyu. Tapi Shen langsung kepada intinya. Ia menanyakan beberapa hal mengenai Jiang, karena kebetulan Yunyu tinggal satu pavilion bersama Jiang. Pada saat itu juga Yunyu baru tersadar jika alasannya dipanggil hanyalah untuk ditanya-tanyai hal mengenai Jiang, yang tentu saja membuat Yunyu semakin kesal pada Jiang. Dengan rasa penuh kesal, Yunyu melaporkan hal-hal negatif tentang Jiang, termasuk saat ia merebut kotak berharga milik Yunyu. Saat Shen bertanya apa isi kotak itu, Yunyu hanya menjawab jika isinya bisa membuat orang lain senang. Shen merasa jika Yunyu sangat patuh padanya, ia pun akan mengganti barang itu untuk Yunyu. Sementara ia akan pergi menemui Jiang untuk membalas penindasan yang telah dilakukannya. Terlintas sebuah pemikiran mesum di benak Shen saat akan menghukum Jiang. Dari sini bisa kita ketahui jika Shen adalah seorang sadomasokisme. Kalian bisa cari sendirilah apa artinya di Google. Kemudian Shen pun langsung pergi dari kamar Yunyu dan membuat Yunyu merasa sedih karena semua usahanya untuk bisa lebih dekat dengan Shen telah sia-sia. Sementara Shen sendiri dengan penuh semangat menuju ke kamar Jiang dan mengatakan untuk tidak akan mengampuninya. Mengampuni dalam artian lain sih kalau menurut Mimin. Oke guys, selesai sudah rangkum alur komik episode 1-10 berjudul Empress Mother ini. Masih ada banyak episode dari cerita komik ini.
Dan jika kalian penasaran bagaimana kelanjutannya, silahkan like, komen, dan subscribe agar Mimin makin semangat untuk melanjutkan cerita episode 11-20-nya. Mimin pamit undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di video Mimin yang akan datang.